Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Bapake, tempat bapak-bapak berbagi pengalaman dalam menjalani kehidupan dengan saldo minimal dengan tetap nyaman. Air bersih merupakan salah satu kebutuhan dasar yang vital bagi penduduk kota. Namun, di banyak kota besar, ketersediaan air bersih menghadapi tantangan serius, terutama akibat penurunan permukaan air tanah. Penurunan permukaan air tanah terjadi ketika laju pengambilan air dari akuifer, lapisan batuan penyimpan air, lebih cepat daripada laju pengisian ulang alaminya. Di perkotaan, penyebab utama penurunan ini adalah ekstraksi berlebihan, banyaknya sumur bor, baik untuk kebutuhan industri, komersial, maupun rumah tangga, secara terus-menerus mengambil air tanah dalam jumlah besar, pembangunan masif, pembangunan gedung, jalan, dan infrastruktur lain yang menggunakan material kedap air seperti beton dan aspal, menghalangi air hujan untuk meresap kembali ke dalam tanah. Ini mengurangi proses pengisian ulang akuifer secara alami. Perubahan iklim, pola curah hujan yang tidak menentu dan periode kemarau yang lebih panjang juga dapat mengurangi jumlah air yang meresap ke dalam tanah. Pompa air dalam hal ini pompa air dangkal, dalam kondisi permukaan air tanah ideal biasanya bekerja seperti diagram berikut. Pada saat permukaan air di tandon atau toren turun di bawah batas minimal yang sudah diatur oleh radar atau saklar otomatis pompa, radar akan mengalirkan arus listrik ke pompa sehingga pompa akan bekerja untuk memompa air ke toren. Sebaliknya, pada saat permukaan air di tandon sudah mencapai batas maksimal atau sudah penuh, maka radar akan memutuskan arus listrik ke pompa sehingga pompa akan berhenti memompa air. Yang menjadi masalah adalah ketika permukaan air tanah turun melebihi batas kemampuan hisap pompa air dangkal yang biasanya adalah 9 meter. Maka ketika air di tandon belum mencapai batas maksimal maka pompa akan terus bekerja tanpa menghasilkan air. Ini selain bisa membuat pompa rusak karena panas berlebih, juga akan menjadi masalah pemborosan listrik. Untuk mengatasi hal ini, kita bisa memanfaatkan timer listrik otomatis untuk mengatur interval nyala mati pompa listrik. Jadi ketika radar aktif dan pompa seharusnya bekerja secara terus-menerus, kita bisa mengatur pompa agar bekerja dalam interval waktu tertentu. Hal ini untuk memberikan kesempatan permukaan air kembali pulih ke batas kedalaman yang memungkinkan untuk dipompa. Tentu saja cara ini hanya bisa diterapkan pada kasus penurunan permukaan air tanah yang tidak terlalu parah. Jika penurunan permukaan air tanahnya sudah melebihi 9 meter, maka satu-satunya cara adalah membuat sumur dengan pompa air submersibel misalnya. Ciri-ciri kasus yang bisa ditangani dengan cara seperti ini adalah ketika pompa pertama kali menyala, air keluar cukup banyak, tapi lama-kelamaan air mengecil sampai tidak keluar sama sekali. Interval waktu yang akan diatur di timer otomatis bisa dipelajari dari kondisi ini, misalnya air keluar cukup lancar selama 15 menit, maka set timer menyala ke 15 menit dan kemudian misalnya mati untuk 15 menit berikutnya. Jika waktu yang diperlukan untuk memulihkan permukaan air lebih dari 15 menit, misalnya 30 menit, maka set timer untuk mati untuk 30 menit sebelum menyala kembali selama 15 menit berikutnya. Cara ini sudah saya coba di rumah dan alhamdulillah cukup membantu. Biasanya pompa bekerja seharian tanpa bisa mengisi tandon sampai penuh. Setelah menggunakan cara ini, tandon bisa penuh dan tagihan listrik pun relatif lebih rendah dari biasanya. Demikian video berbagi tips dan trik kali ini. Terima kasih sudah bersedia untuk menonton sampai akhir. Sekiranya bermanfaat mungkin bisa di-like dan dibagikan kepada yang membutuhkan dan subscribe channelnya supaya tidak tertinggal update tips dan trik hidup nyaman dengan saldo minimum berikutnya. Wassalam.